Inggris menang dramatis atas Slovakia. Liverpool ikutan incar Calafiori. Kimmich prioritaskan gabung City. Madrid dan PSG rebutan Saliba. Pulang dari Euro, bek Georgia ini segera merapat ke Persib. Dalam lanjutan babak 16 besar Euro 2024, Spanyol dengan mudah mengatasi perlawanan tim kuda hitam Georgia. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol bunuh diri Robin Lenormand. Menit 18, La Roja bangkit dan mengakhiri laga dengan skor 4-1. Dilansir ESPN, duet Nico Williams dan Lamine Yamal kembali mencuri perhatian di laga ini. Bahkan Nico berhasil menyumbang 1 gol di menit 75. Dengan kemenangan ini, Spanyol akan menantang tim tuan rumah Jerman di babak perempat final. Sementara itu, Inggris harus susah payah mengalahkan Slovakia dengan skor 2-1. Pasukan Gareth Southgate bahkan tertinggal lebih dulu melalui Ivan Schranz menit 25. Inggris harus menanti hingga menit ke-90 plus 5 untuk menyamakan kedudukan. Dengan tendangan saltonya, Jude Bellingham memberikan nyawa tambahan untuk Inggris. Mengutip The Guardian, laga pun harus dilanjutkan ke babak tambahan. Namun ketika laga baru berjalan 1 menit, Harry Kane langsung menggandakan keunggulan. Skor 2-1 pun bertahan hingga akhir laga. Nantinya Inggris akan melawan Swiss di babak perempat final. Setelah comeback atas Slovakia, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate jumawa di sesi jumpa pers. Dilansir Sky Sport, Southgate mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah yakin kalau Inggris tak akan kalah dari Slovakia. Saat ditanya soal gaya bermain yang buruk, Southgate justru membahas soal lemparan ke dalam Kyle Walker yang berbuah gol dari Bellingham. Ia merasa Inggris kini punya senjata rahasia untuk merepotkan lawan-lawannya. Dari Euro, kita membahas soal transfer pemain. Pencarian penjaga gawang Newcastle United kabarnya sudah berakhir. The Magpies baru saja menyegel kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk mendatangkan Odysseas Vlachodimos. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Eddie Howe memandang Vlachodimos sebagai penjaga gawang dengan pengalaman yang luar biasa, baik di level klub atau internasional. Kabarnya kesepakatan ini melibatkan Elliot Anderson yang pindah dari Newcastle ke Forest. Sementara itu, Chelsea dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Leicester City untuk memboyong sang pemain bintang Kiernan Dewsbury Hall. Dilansir The Sun, kesepakatan ini akan bernilai 30 juta pound. Kesepakatan ini tercapai setelah Kiernan batal gabung Brighton. Sang pemain pun langsung menyetujui kontrak berdurasi 6 tahun dengan pihak Chelsea dan akan melakoni tes medis dalam waktu dekat. Itu tandanya Kiernan akan mereuni dengan Enzo Maresca di Stamford Bridge. Menurut Express, Liverpool dikabarkan juga tertarik dengan pesona bek Italia yang sedang naik daun, Riccardo Calafiori. The Reds bergabung dalam antrian yang di situ sudah ada Arsenal, Tottenham, Manchester United, dan Juventus. Kabarnya Bologna selaku klub induk Calafiori lebih tertarik untuk melepasnya ke klub Inggris. Karena Italia sudah tersingkir dari Euro, negosiasi antara Liverpool dan Calafiori pun bisa dilaksanakan. Dari Inggris, kita sedikit menyinggung sepak bola Jerman. Nasib bintang tim nasional Jerman Joshua Kimmich di Bayern Munchen belum jelas. Tapi pindah ke Liga Inggris adalah opsi yang menarik bagi Kimmich. Di saat beberapa klub mulai menunjukkan ketertarikan, Kimmich pun akhirnya menentukan pilihan. Dilansir Tribal Football, Kimmich memprioritaskan kepindahan ke Manchester City. Dirinya ingin bereuni dengan mantan pelatihnya Pep Guardiola. Namun City harus membayar 40 juta pound untuk mewujudkan transfer ini. Sementara itu di Spanyol, Barcelona telah resmi melepas beberapa pemainnya musim panas ini. Barca bahkan sempat memposting salam perpisahan untuk Joao Felix dan Joao Cancelo. Tapi dilansir Goal, postingan itu justru dihapus. Kabarnya Barca masih berat hati untuk melepas 2 pemain pinjaman ini. Menurut laporan, kesempatan negosiasi masih ada. Hansi Flick pun menginginkan mereka, tapi waktunya tak banyak. Barca harus bergerak lebih cepat untuk memastikan nasib 2 pemain yang terbuang dari klubnya ini. Kali ini datang dari rival Barcelona, Real Madrid. Pemilik gelar Liga Champions terbanyak di dunia ini kabarnya masih belum mau untuk melepaskan Brahim Diaz, meski ada banyak tawaran yang masuk. Dilansir Football Espanya,
Perwakilan Madrid bersaksi bahwa sang pemain juga masih ingin di Madrid. Brahim ingin memperjuangkan tempatnya di skuad utama musim depan. Carlo Ancelotti pun masih membutuhkan tenaga pemain asal Maroko ini. Daya ledak dan naluri mencetak golnya akan sangat membantu tim musim depan. Madrid justru ingin menambah pemain lagi, tapi bukan di lini depan, melainkan di lini bertahan. Keputusan ini menyikapi krisis pemain belakang yang mereka alami musim lalu. Apalagi David Alaba mulai menunjukkan kondisi kebugaran yang kurang baik. Dilansir Cut Offside, nama William Saliba muncul sebagai opsi teratas Al Real. Saliba dinilai sebagai bek kelas dunia, penampilannya konsisten bersama Arsenal musim lalu. Namun bukan hanya Madrid saja yang menginginkannya. PSG pun kabarnya siap maju jika ada peluang. Sementara itu, Arsenal belum ada niatan untuk menjual sang pemain. Pemain Prancis itu adalah elemen penting di skuad Arsenal musim depan. Masih seputar pemain Prancis, jelang melawan Belgia nanti malam, timnas Prancis dikabarkan akan memanggil Paul Pogba. Memangnya bisa? Kan Pogba sedang menjalani hukuman. Dilansir Football Italia, pemain Juventus itu diundang untuk bergabung dengan para pemain Prancis menjelang pertandingan babak 16 besar Euro 2024. Tapi bukan untuk bermain, melainkan untuk memberikan motivasi di ruang ganti. Selain dirinya, Blaise Matuidi juga akan melakukan tugas yang sama nanti. Menurut Didier Deschamps, keberadaan mereka diharapkan bisa menginspirasi pemain untuk bermain lebih optimal lagi. Setelah negosiasi panjang, Douglas Luiz akhirnya resmi bergabung dengan Juventus. Raksasa Italia itu mengonfirmasi bahwa sang pemain bergabung dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai 50 juta euro. Dilansir Football Italia, pemain asal Brasil itu akan diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Namun, Aston Villa bisa dibilang akan menanggung setengah dari biaya transfer ini karena akan mengakuisisi Samuel Elling Jr. dan Enzo Barrenechea dengan biaya 25 juta euro. Di belahan dunia yang lain justru ada mantan pemain Juventus yang memutuskan untuk pensiun. Pemain itu adalah Angel Di Maria. Dilansir Football Espanya, bintang tim nasional Argentina itu memutuskan untuk pensiun dari tim nasional setelah ajang Copa America selesai. Kini dirinya sedang menikmati momen-momen terakhirnya dengan Albiceleste. Ia ingin mengakhiri karirnya bersama Argentina dengan gelar juara Copa America 2024. Setelah berkelana di Eropa, kini kita akan membahas berita tentang sepak bola lokal, di mana ada Persib Bandung yang dirumorkan sedang mengincar pemain Georgia yang baru tersingkir dari Euro 2024. Dilansir Detik.com, pemain yang dimaksud adalah Giorgi Gviliani. Peluang bek 33 tahun ini untuk bergabung Persib sangat terbuka, apalagi dia berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan Persepolis. Klub divisi utama Liga Iran habis pada tanggal 30 Juni kemarin. Gviliani kabarnya bakal jadi pengganti Alberto Rodriguez. Dari tim nasional, Sintayong baru saja teken kontrak baru dengan PSSI. Kontrak baru ini berdurasi 4 tahun. Itu akan membuatnya bertahan hingga 2028. Lantas berapa gaji yang didapat STY selama menukangi timnas Indonesia dalam 4 tahun ke depan? Menurut Okezon, gaji Koshin cukup besar. Setidaknya STY bisa mengantongi sekitar 1,5 juta dolar atau setara 23,6 miliar rupiah per tahun. Itu masih gaji, belum tunjangan, bonus, dan fasilitas lain yang disiapkan oleh PSSI. Tanpa hadirnya mega bintang Lionel Messi karena cedera, timnas Argentina sukses melangkah ke babak 8 besar Copa America 2024 setelah raih kemenangan 2-0 atas Peru. Kemenangan tersebut menjadikan La Albiceleste jadi juara grup A dengan poin sempurna yakni 9. Pasukan Lionel Scaloni juga mencatatkan 5 gol dan tanpa kebobolan. Di 8 besar mereka akan ditantang runner-up grup B. Pasca menang atas Paraguay, Vinicius Junior mengkritik beberapa fasilitas termasuk lapangan di Copa America 2024. Tak lupa ia juga mengkritik wasit dan penyelenggara yang cenderung berat sebelah. Brazil menurutnya seringkali jadi korban wasit di ajang ini. Meski keadaannya seperti itu, menurutnya Selecao tetap harus kuat jalani kenyataan. Kami hanya bisa bicara dengan kemenangan di ajang ini, karena hanya itu yang bisa kami andalkan, bukan yang lain. Pasca gagal lolos ke 8 besar Euro 2024, kiper Swiss Jan Sommer masih yakin sepak bola Italia tidak dalam krisis. Kiper Inter itu bahkan meyakinkan hal tersebut pada para wartawan Italia yang tampak pesimis pasca kalah dari Swiss. Menurut saya, Italia masih jadi tim yang hebat. Saya mengenal Serie A dengan baik, dan saya yakin masih ada banyak pemain berkualitas di sana, kata Sommer.
Real Madrid sedang mempersiapkan jadwal pramusim yang padat dalam beberapa minggu mendatang. Los Blancos akan memainkan 3 laga tur di AS pada akhir Juli mendatang sebelum hadapi Atalanta di final Piala Super Eropa pada 14 Agustus. Namun, Carlo Ancelotti dilaporkan dengan masih memberi toleransi libur pada para pemainnya yang berlaga di Euro 2024. Batas libur yang diberikan yakni sampai awal Agustus. Pasca Kroasia gagal lolos ke 16 besar Euro 2024, Luka Modric kini dilanda dilema tentang masa depannya di timnas. Modric sebelumnya telah mengindikasikan keinginannya untuk bermain di timnas Kroasia hingga Piala Dunia 2026. Namun baru-baru ini beredar kabar kalau Modric telah berpikir berbeda dengan rencana awalnya. Pasca gagal di Euro 2024, ia sempat menyeratkan pesan perpisahan dan rasa terima kasih kepada rakyat Kroasia. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dan Direktur klub Giovanni Mana sempat terbang ke Düsseldorf hanya untuk bertemu Kvaratskhelia dan agennya. Mereka datang bermaksud untuk mengajukan tawaran kontrak baru agar pemain Georgia tersebut bertahan di Naples. Namun, Sky Sport Italia dan Il Corriere dello Sport melaporkan bahwa Vara dan rombongannya menolak proposal ajakan tersebut. Mereka memberitahu pihak Napoli bahwa negosiasi dilanjutkan setelah Euro saja. Namun, De Laurentiis tetap bersikeras bahwa Kvaratskhelia tidak diizinkan pergi meninggalkan klub musim panas ini. Keputusasaan Newcastle United untuk menghindari financial fair play membuat mereka nekat untuk menjual bintangnya Anthony Gordon. Punya klausul hingga 70 juta pounds, Gordon kini ditawarkan ke Liverpool. Usut punya usut, Gordon ini dulunya adalah penggemar Liverpool. Gordon bahkan sempat punya mimpi berkostum merah ala The Reds sejak kecil. Kabar transfer ini tentu membuat mimpi Gordon makin nyata. Terlebih pihak Liverpool di bawah Arne Slot ternyata juga membutuhkannya. Pemain keturunan Indonesia Ole Romani belum lama ini menunjukkan ketajamannya di klub FC Utrecht dalam laga uji coba melawan USV Elinwick. Dalam pertandingan ini Romani tampil sebagai starter. Ia pun berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist membantu timnya meraih kemenangan 4-2. Atas performanya tersebut, Ole Romani menunjukkan bahwa dirinya bisa jadi solusi lini serang timnas Indonesia yang dianggap kurang tajam jelang kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Jauh sebelum timnas Indonesia bermain baik di Piala AFF U16 2024, Nova Arianto menyampaikan beberapa hal yang paling penting ditekankan pada anak-anak asuhnya, termasuk dalam proses seleksi. Nova Arianto ingin seleksi berjalan dengan ketat dan tidak ada pemain titipan. Ia juga ingin fokus memilih pemain yang punya fisik dan postur yang mumpuni. Hal tersebut bertujuan supaya nanti perkembangannya ke level senior juga mudah. Dan yang terpenting menurut Nova, etos kerja sangat penting untuk ditularkan kepada tiap pemain. Jelang laga melawan Australia U16, pelatih timnas Garuda U16 Nova Arianto mewanti-wanti anak asuhnya untuk waspadai pemain-pemain kunci Australia U16. Nova Arianto menunjuk 3 pemain Australia U16 yang wajib diwaspadai, yakni Nicholas Gustavo Alvaro, Jordan Krauroski, dan Quinn McNichol. Menurut Nova, kalau ketiganya tidak diperhatikan, timnas bisa bahaya. Ketiganya harus dimatikan.